Tuliskan kepada malaikat jemaat di Laodikia, Wahyu pasal 3 ayat 14. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi jika engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan dari mulutku karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkaya diriku dengan aku tidak kekurangan apa-apa. Karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Ini adalah apa yang tadi dijelaskan oleh Osi. Jadi rupanya tepat seperti apa yang kita baca di Wahyu 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-19, bahwa penghasil yang membuat mereka menjadi kaya di sini adalah mereka menjadi negara penghasil kain, tekstil yang dibuat dari apa? Dari kapas dan ya. jubah dari Dan jubah indah dari Tunis itu dari bulu domba hitam. Ya. Bulu domba hitam. Jadi persis seperti apa yang dikatakan. Dan salah satu penghasil daripada minyak pelumas mata, obat mata, itu merupakan sebuah gambaran bagaimana Yesus menegur jemaat ini. Engkau punya pakaian, kelihatannya engkau adalah orang-orang yang berpenghasilan besar dengan tekstil, tapi sebenarnya engkau adalah miskin, telanjang. Ya, engkau telanjang. Engkau tidak berpakaian, padahal mereka adalah penghasil tekstil terbesar. Tapi mereka telanjang. Rupanya kata telanjang di sini bukan pakaiannya, tetapi dosa yang telah menghilangkan, mengambil kemuliaan Allah. Demikian pula dengan pelumas mata, minyak yang membuat mata mereka celik. Mereka rupanya sudah tertutup dengan kekayaan dunia. Ya, kekayaan dunia yang seringkali telah membuat mereka tidak melihat lagi kekayaan sorga, tapi yang mereka lihat hanya kekayaan dunia. Kekayaan dunia. Dan kita melihat bahwa Yeriko, salah satu kota di dekat Yerusalem, adalah Yeriko. Di sana terdapat begitu banyak mujizat Allah tentang mata yang buta dicelikan. Karena sama, Yeriko adalah pusat perdagangan. Di mana kekayaan bertambah, mata kita jadi buta. Ya, jadi mata duitan. Dan kata Osi bilang, kasih penjelasan itu saya suka, saya kepengen tahu. Itu sebabnya kita lihat kebenaran firman, mencelikan mata dibutuhkan minyak. Minyak dalam bahasa firman adalah urapan. Untuk dapat mencelikan mata rohani kita, butuh urapan Allah. Ya, kalau tidak ada urapan Allah, mata kita ketutup dengan segala kehidupan duniawi, membuat kita jadi orang yang miskin, yang buta, yang telanjang, melarat dan miskin. Dan kita lihat bahwa itulah yang harus dilaksanakan oleh orang-orang Laodikia untuk bisa merubah nasib mereka. Mereka tidak tahu akan hal ini, dan mereka dihancurkan dalam abad ke-7. Gempa abad ke-7 yang merobohkan semua gereja, termasuk gereja Efesus yang kita nanti akan lihat. Dan itu telah dihancurkan oleh gempa ke-7 yang sangat dahsyat itu. Ya, inilah gambar dari Laodikia, dan inilah Laodikia yang memang benar-benar kita harus sadari. Kekayaan yang kita lihat ini, saya tahun 19 datang kemari, di bawah kaca itu begitu banyak permata. Ya, tapi saya sayang sekali sekarang tidak ada. Tempat ini diperbaiki oleh Turki dan UNESCO. Dan rupanya telah disimpan
Karena yang saya tahu dulu di bawah kaca ini begitu banyak permata dan keramik itu keramik yang benar. Ini sudah tidak ada keramik. Ya, tapi dulu ketika saya datang masih penuh dengan kekayaan Laodikia yang sebenarnya. Ya, oke. Itu pasti. Oke. Dan juga panas. Kata suam, ya. Kata suam itu kita ketemu tadi di Pamukkale. Ada pertemuan arus di yang sebelah kanan, yang kita datang itu hangat, yang kita jalan agak sedikit ke dalam itu dingin. Hingga ketika kita tapak di air yang tergenang, hangat-hangat kuku gitu ya. Enggak panas, enggak dingin. Hidup kerohanian yang hangat, hangat kuku. Artinya enggak punya pendirian. Hidup yang panas enggak, dingin enggak. Ada kalanya mencari Tuhan, ada kalanya mencari dunia. Enggak balance, dan hidup yang tidak balance, hidup kerohanian yang tidak balance menyebabkan dimuntahkan. Allah berkata, aku akan memuntahkan engkau. Allah tidak suka dengan hidup yang seperti ini. Hidup yang nggak punya pendirian, hidup yang tidak punya kepastian, hidup yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, hidup yang mau hilang sekalian, mau tinggalkan Tuhan, tinggalkan saja, tapi tidak bisa hidup dalam dunia, dua dunia. Ya, suam kuku. Jadi ada kalanya setia beribadah, ada kalanya tinggalkan Tuhan, ada kalanya ibadah sungguh, ada kalanya tidak beribadah. Itu adalah kehidupan yang dibenci oleh Allah. Menentukan sikap, ketegasan dibutuhkan untuk akhir zaman. Kita mau kemana? Seperti kita ambil keputusan tadi. Kita mau kemana? Kita nggak bisa dilema. Orang yang dilema tidak punya keputusan, tidak mempunyai kepastian, dan orang yang seperti itu gampang terhanyut. Dan Tuhan bilang, aku akan muntahkan. Dan kalau sudah dimuntahkan, berarti kita sudah tidak punya tempat di mana lagi kita. Apalagi yang Tuhan sendiri yang katakan, aku akan memuntahkan kamu. Ambil ketegasan supaya kita tidak salah arah. Kiranya Tuhan tolong kita. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami berada di jemaat Laodikia. Penjelasan secara sejarah, penjelasan secara adanya Laodikia di sini, apa artinya dan sebagainya. Kami melihat jelas akan apa yang ada di Laodikia. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kepada kami pengertian, bahkan teguran keras bagi kami. Kalau kami tidak bertobat dari kondisi ini, Engkau muntahkan kami. Berarti kami tidak berguna. Itu sebabnya tolong kami, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan. Bersikap tegas kepada kebenaran firman Allah. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.